Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pelajaran kali ini kita belajar tentang adzan dan iqamah. Yang pertama, adzan. Adzan itu dalam bahasa Arab artinya seruan. Jadi adzan itu merupakan pemberitahuan bahwa telah masuknya salat. Nah, jika adzan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. maka kita langsung berwudu ya untuk mendirikan salat. Jangan sampai ketika adzan berkumandang kita malah diam saja, berleha-leha, malas-malesan, menunda-nunda. Gak boleh. Kita harus segera menunaikan ibadah salat ya. Langsung mendirikan salat. Kita tidak boleh menunda-nunda, itu nanti kita berdosa. Ingat ya. Dan adzan ini hukumnya fardu kifayah, wajib bagi seorang muslim ya. Ingat, wajib hukumnya. Syarat adzan. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Apabila dilakukan sebelum waktu sholat, maka harus diulang kembali. Yang kedua, lafal adzan dikumandangkan sesuai dengan urutannya, gak boleh berantakan. Yang ketiga, dilakukan di satu waktu hingga selesai ya, tidak dipotong-potong ya, dengan kegiatan lain maksudnya ya, boleh dipotong-potong. Yang keempat, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Yang kelima, dibaca dengan sempurna sesuai dengan tajwidnya sehingga tidak merubah maknanya. Yang keenam, jumlah lafal adzan yang diulang harus sesuai, gak boleh kurang, gak boleh lebih, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita sebagai pendengar disunahkan untuk melafalkan azan ya. Kita menjawabnya. Jangan diam saja. Kita harus menjawabnya agar kita mendapatkan pahalanya ya. Muadzin. Nah, muadzin itu orang yang mengumandangkan azan, orang yang azan. Tidak semua orang bisa menjadi muadzin karena ada syaratnya. Yang pertama itu harus muslim, kedua laki-laki, ketiga berakal sehat, keempat adil dan amanah, yang kelima itu bisa membedakan baik dan buruk, yang keenam dilakukan sendirian, yang ketujuh bersuara keras, yang kedelapan yaitu niat karena Allah ya, bukan karena orang lain, karena Allah panggilan ya. Seorang muadzin harus memiliki adab. Yang pertama, azan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang kedua, lafal azan dikumandangkan secara jelas, tidak terburu-buru. Yang ketiga, berdiri saat mengumandangkan azan. Yang keempat, azan sambil menghadap kiblat. Yang kelima, memasukkan jari telunjuk kiri dan kanan ke dalam kedua telinga dan menolehkan kepala ke arah kanan ketika melafalkan hayyalah shalah dan menolehkan kepala ke kiri ketika melafalkan hayyalal falah. Yang keenam, mengumandangkan azan di awal waktu salat. Yang ketujuh, azan dikumandangkan dengan suara yang keras dan merdu. Dan yang terakhir, mengumandangkan azan semata-mata mengharapkan ridho Allah ya, tidak untuk mendapatkan pujian atau materi. Keutamaan muadzin. Yang pertama, menjadi orang yang terbaik di sisi Allah karena menyeru umat manusia untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, setan lari dari suara azan karena ketika azan dikumandangkan, setan-setan berlarian karena takut akan seruan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan banyak kebaikan. Dan yang keempat, dosa muadzin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang iqomah. Iqomah artinya mendirikan. Maksudnya pemberitahuan bahwa salat telah siap ya, telah siap dilaksanakan ya. Iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hukum iqomah yaitu fardu kifayah dan dilakukan oleh laki-laki. Orang yang lebih utama mengumandangkan iqomah adalah orang yang mengumandangkan azan sebelumnya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.